Masih siap makan? Masih siap makan yang ilahi? Masih ya, sebentar. Makan siangnya mungkin saya nggak tahu jadwalnya, mungkin agak sedikit molor Bapak Ibu ya. Oke, dalam satu rangkaian ini, terima kasih. Dalam satu rangkaian ini, tadi terima kasih Pak Fendi, terima kasih Coach Iren mengantarkan kita untuk masuk yang namanya ISO Destiny. Bapak Ibu, ini adalah bagian yang sebenarnya kami ini rata-rata para pemimpin di sini ini pegang provinsi Bapak Ibu dan pegang unit di sini. Tapi memang tidak gampang ngomongin satu ini Bapak Ibu. Di antara Bapak Ibu yang datang saja kalau ditanya destinimu apa, masih banyak yang apa ya? Apa ya? Supaya mempercepat karena saya hanya akan memaparkan apa yang Tuhan sampaikan. Saya juga siapkan kuis, bisa minta tolong BMN tampilkan barcode-nya supaya cepat. Barcode ini Bapak Ibu bisa foto, nanti Bapak Ibu bisa ikut di situ, Bapak Ibu bisa pilih seperti tadi. Dan kemudian Bapak Ibu bisa nanti diarahkan. Ini bukan menjadi sebuah ketetapan, tapi adalah sebuah bantuan untuk Bapak Ibu bisa mengenali kira-kira arah destinimu itu kemana. Ya, silakan difoto dan kemudian mari dengarkan saya, nanti di akhir kita akan kembali sedikit ke sini. Oke, mari kita bicara. Sudah semua? Oh belum, oke silahkan. Saya perlu minggir nggak nih? Bisa ya? Saya geser dikit. Oke. Sudah? Oke, mungkin yang di provinsi-provinsi bisa taruh di grup provinsi masing-masing supaya lebih gampang dan cepat ya. Mari silakan lanjutkan BMN. Yuk, mari Bapak Ibu kita akan bicara tentang destiny. Destiny bukan pilihan Bapak Ibu. Destiny ini adalah sesuatu yang ada pada setiap kita. Artinya setiap kita punya destiny. Ini bukan sesuatu untuk kita pilih. Aku mau milih punya destiny. Aku nggak mau punya destiny, nggak bisa. Karena destiny ini bukan untuk dipilih. Di dalam Mazmur 139 ayat 16 dikatakan begini. Engkau telah melihat siapa diriku yang engkau ciptakan sebelum aku menjadi diriku. Sebelum aku pernah melihat cahaya dunia. Jumlah hari yang engkau rencanakan untukku telah tercatat dalam kitabmu. Jadi Tuhan itu punya kitab-kitab Bapak Ibu. Dan salah satu kitab di dalam Mazmur 139 ayat 16, kata kitabmu itu bicara tentang yang namanya kitab destiny. Jadi Tuhan punya kitab dan di dalam kitab itu ada nama setiap kita dan di dalam nama itu Tuhan sudah taruh dan tuliskan destiny kita itu apa. Makanya disebut di sini sejak dari sebelumnya sudah ada, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah taruh. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa sih pekerjaan baik itu? Destiny. Jadi kalau tadi ISO kerja, ISO karakter, ini bicara ISO destiny, ternyata ISO destiny ini pakem Bapak Ibu. Karena apa? Sudah tercatat di dalam yang namanya kitab destiny. Inilah standar yang kita akan bicara dalam beberapa menit ke depan, saya akan coba jelaskan. Next. Kita tahu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, hidup kita ini ada roh, jiwa, tubuh. Tadi di ayat sebelumnya ya, di dalam Mazmur 139, kita tahu tadi dibilang Tuhan sudah taruh. Nah, di mana Tuhan taruh destiny? Tuhan tidak taruh di tubuh, Tuhan tidak taruh di jiwa, Tuhan taruh di roh. Waktu Tuhan menciptakan kita, ya Tuhan hembuskan nafasnya, di dalam itu sebenarnya bahkan ayatnya berkata jauh sebelum itu Tuhan sudah siapkan yang namanya destiny. Destiny itu tertaruh di dalam. Nah kalau Bapak Ibu lihat ya, next slide. Dalam PPT-nya di tengah, spirit itu di tengah Bapak Ibu. Itulah kenapa buat orang destiny ini begitu sulit. Kenapa? Karena dia ada di dalam core. Di dalam yang paling dalam. Di dalam roh.
Sehingga untuk mengenali destiny tidak ada cara lain kecuali kita tanya dengan Roh Kudus. Kecuali kita hidup dengan Roh Kudus. Kecuali kita jalan bersama dengan Roh Kudus. Itulah caranya untuk kita bisa mengenali apa destiny kita. Dalam beberapa menit ini kita akan bicara beberapa hal, tapi sebenarnya intinya destiny itu bicara apa sih? Destiny itu bicara tentang rencana kekal. Rencana kekal artinya apa? Pakem pasti tetap tentang hidup kita. Tujuan hidup, panggilan, tugas ilahi kita di bumi. Tugas ilahi kita di bumi untuk kepentingan siapa? Kerajaan Tuhan. Nah, nanti akan ada bagian kita belajar ternyata kalau kita bicara destiny, skopnya bukan pribadi Bapak Ibu. Kalau kita bicara destiny, enggak pernah ngomongin tentang saya jadi kaya sendiri, saya jadi hebat, saya jadi terkenal sendiri. No. Destiny ujungnya selalu bicara kerajaan Tuhan. Karena itu adalah tujuan kita tujuan Tuhan menciptakan kita. Untuk apa? Kerajaannya ditegakkan di bumi. Ya, mari kita belajar. Yang pertama dengan cepat saja. Destiny bukan hal baru, bukan hal yang harus kita pelajari untuk cari-cari. Karena apa? Dia sudah ada di dalam kita. Destiny sudah diberikan. Destiny sudah ada di dalam kita. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Nah, ini masalah banyak orang. Selalu nanya destiny saya itu apa ya? Banyak orang mau cari destiny-nya, mau ngerti destiny-nya, dipikir mengerti destiny itu adalah seperti ketemu satu pintu besar Bapak Ibu. Satu pintu besar, oh itu pintu keluar, itu berarti destiny saya, ya udah itu. Enggak. Mengenali destiny itu seperti masuk ke satu pintu, jalan naik, ketemu pintu lain, masuk lagi, pintu kedua. Setelah masuk pintu kedua kita ketemu pintu ketiga. Tapi jalannya ini tangga Bapak Ibu. Sampai akhirnya kita bisa sampai di puncak destiny. Jadi kalau orang mau mengerti destiny dan berpikir itu ketemu satu pintu besar. Oh aku udah ketemu pintu ini pintu destinyku. Enggak. Karena apa? Sesungguhnya dalam menemukan destiny kita, bicara core, bicara panggilan, bicara tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita harus jalan dengan Roh Kudus. Langkah demi langkah. Ya. Kejadian 1 ayat 28, dan Allah memberkati mereka, memberikan otoritas dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Dan taklukkanlah dan kuasailah, dominasilah ikan di laut, burung di udara dan setiap makhluk hidup yang bergerak di atas bumi. Jadi kuasa untuk memerintah. Tadi kemarin Ibu Panglima juga bilang, ayo kita meredominasi bumi. Ya, semesta. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu masih punya pertanyaan, apa bisa? Aku pegang kotaku aja gak bisa. Ini loh. Ini adalah kejadian Bapak Ibu, kejadian 1 loh. Ayat 28 artinya penciptaan pertama manusia sudah dikasih tahu oleh Tuhan, kamu punya otoritas ini. Jadi bicara namanya destiny, Tuhan tidak cuma sekedar kasih destiny-nya, tapi Tuhan kasih kemampuan untuk mengerjakan destiny itu dan untuk mencapai destiny itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab, amin. Dia gak cuma kasih destiny-nya, tapi dia kasih caranya gimana. Gimana caranya, gimana mencapainya, itu adalah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Berikutnya, destiny itu terhubung dengan semua talenta dan karunia. Nah, untuk mengenali destiny kita gak sulit. Bapak Ibu kenali dalam hidupmu ini ada talenta apa. Bapak Ibu pernah lihat American Idol?
Siapa yang pernah nonton film atau kompetisi lagu musik gitu ya, pernah ya? Ada orang-orang itu kan kompetisi besar. Semua orang bisa join nggak? Bisa, tapi kalau kita lihat ya ada komentar jurinya yang bilang, aduh jangan-jangan kamu nggak usah jadi penyanyi deh. Kamu jadi ini aja. Kenapa? Karena mungkin talentnya nggak di situ. Ya, talentnya nggak di situ. Tapi kita mengenali destiny kita lewat apa? Apa yang kita punya, apa yang ada padamu. Tadi yang pertama, apa yang ada padamu, kemudian cek apa? Talentamu ini apa? Apa yang Bapak Ibu ini suka sekali engkau lakukan? Di dalam pertanyaan kuis, ada pertanyaan yang apa sih yang kalau engkau ini dipakai Tuhan, engkau mau ngapain? Engkau ini paling suka apa sih? Coba kenali itu. Itu bukan hanya sekedar suka atau hobi. Bukan. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu dalam hidup kita kebetulan. Semua yang ditaruh dalam hidup kita mengarahkan kita, mengguidance kita, menuntun kita kepada yang namanya destiny. Jadi kalau kita nggak kenal destiny, nggak tahu destiny kita sekarang, apakah Tuhan akan bawa kita ke destiny kita? Iya. Selama kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan belajar untuk mengikuti setiap langkah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya. Roma 12 ayat 6, kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Karunia yang berbeda-beda. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih karunia, tujuannya untuk memperlengkapi kita untuk mengerjakan destiny kita. Ya Bapak Ibu. Berikutnya, destiny itu, nah ini tadi yang saya sempat singgung tadi. Destiny membutuhkan orang lain. Enggak, aku mau kerjakan destiny, aku bisa kerjain destinyku sendiri. Enggak bisa Bapak Ibu. Destiny, untuk mengerjakan destiny, kita butuh orang lain. Di dalam Yosua ya, di dalam Yosua 1 ayat 1 dan 6, Yosua itu disebut, Tuhan sebut dia adalah ya, tuh berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, bayangkan. Musanya udah nggak ada. Ini adalah saat-saat di mana Yosua mau diangkat jadi pemimpin, tapi Tuhan tetap sebut dia sebagai abdi Musa. Artinya gini, orang yang mau ngerti destiny, engkau, saya, kita yang mau jalan dalam destiny, bagaimanapun kita butuh pemimpin. Kita butuh coach, kita butuh pelatih, kita butuh orang untuk bantu kita mengerjakan destiny. Kita sangat butuh. Yosua butuh Musa. Dia lihat Musa, dia mengikuti Musa, dia pelajari semua tentang apa yang Musa kasih tahu untuk dia pelajari. Dan itu membuat Yosua dipersiapkan dan siap untuk menjadi pemimpin. Dan seringkali tadi seperti cerita Pak Fendi, cerita Coach Iren tadi. Waktu kita ini di sini sebagai pemimpin, gak ada yang kita gak pernah dimarahin Bu Iin. Tapi setiap kali teguran itu, tadi kata Pak Fendi ya, kita gak pernah keluar pakai kata tapi. Gak ada kata tapi, coret itu kata tapi, betul. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah bagian dari coaching. Seringkali kalau kita di bawah, cara perspektif kita itu beda dengan pemimpin kita Bapak Ibu. Ukurannya, bobotnya, hitungannya, faktor hitungannya lebih banyak daripada kita. Ya, helikopter view-nya lebih tinggi daripada kita. Sehingga apa yang menurut kita cukup, buat pemimpin kita no. Ada faktor lain yang kamu belum hitung. Sehingga itulah kita butuh yang namanya pemimpin. Kita butuh didoakan, kita butuh dilatih. Kita butuh untuk diajari, kita butuh untuk dibangun. Itulah kenapa untuk mengerti destiny, mau tidak mau, suka tidak suka, harus punya yang namanya pemimpin. Kedua, di dalam Yosua 14 ayat 12 sampai 13. Nah, Yosua bukan hanya butuh pemimpin, dia butuh teman sekerja untuk mengerjakan pemimpin. Ada perbedaan loh Bapak Ibu. Menemukan teman sekerja mengerjakan destiny dengan menemukan orang yang mau membantu mengerjakan destiny. Beda ya? Beda. Kenapa?
Kalau orang itu datang kepada kita dan bilang, saya suka destinimu, saya mau bantu kamu kerjain destinimu. Nah, sebenarnya nanti ada bahasannya di belakang. Tapi kalau namanya bantu, sampai di satu titik orang itu akan berhenti. Dia akan stop dan dia akan bilang, sorry, kita tidak di jalur yang sama. Bye-bye. Kenapa? Bantu. Tapi Joshua ketemu Kaleb. Kaleb bilang begini, kasih aku, dia bilang, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak, ini raksasa Bapak Ibu ya. Dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Gini, saya jelasin sedikit. Joshua punya sebuah destiny besar menjadi pemimpin seluruh Israel. Untuk masuk tanah Kanaan. Salah satu tanah Kanaannya itu adalah Hebron. Salah satu tanah Kanaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Israel itu adalah Hebron. Dan hari itu ada satu orang bernama Kaleb bilang gini, Joshua, kasih aku Hebron, aku akan taklukkan, Tuhan akan berikan kepadaku. Dia melakukan buat siapa? Dirinya sendiri. Tapi waktu dia mengerjakan itu, sesungguhnya dia sedang juga mengerjakan destininya siapa? Joshua. Temukan Bapak Ibu, orang-orang yang akan jalan dalam hidup kita. Mengerjakan sama-sama. Bukan hanya sekedar mau membantu. Karena begitu kita ketemu orang-orang ini, ya, kita akan sangat bisa jalan panjang. Seperti tadi Ibu In cerita tadi, koin, ya kan, dengan paluki, perjanjian dengan orang-orang tertentu. Kenapa? Jalan panjang. Tapi ada sangat banyak orang takut dengan yang namanya komitmen. Padahal tanpa komitmen kita tidak akan pernah bisa naik dan dilatih. Gak bisa. Harus biarkan diri kita, maafkan bahasa saya, ditunggangi Tuhan. Untuk bisa ditaklukkan. Untuk bisa dijadikan kuda keagungan Tuhan. Yang pertama tadi ya, biarkan diri kita di bawah pemimpinan seseorang atau coach. Yang kedua, kita butuh teman sekerja. Ya, itulah kenapa kita butuh pemuritan. Tapi belum tentu yang pemuritan juga bisa ketemu teman sekerja untuk mengerjakan destiny. Karena itulah kita butuh untuk mengerti destiny kita supaya kita bisa bawa kepada orang lain kepada destiny-nya juga. Berikutnya apa? Destiny. Nah, ini yang sering kali salah. Destiny itu selalu tujuannya untuk kepentingan kerajaan surga Bapak Ibu. Matius 28 ayat 19 sampai 20 nih ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan siapa? Semua bangsa. Dia bilang, oke, kamu cukuplah kamu aja, kamu jadi muridku. Ayatnya bilang, jadikan semua bangsa. Bicara destiny gak pernah kecil Bapak Ibu. Ya, seringkali kita melihat destiny begini. Kita dengan keberadaan kita di sini, Tuhan dengan destiny yang besar tadi di sini. Kenapa? Karena Tuhan yang ciptakan kita. Dia tahu dalam setiap hidup kita ini ada apa. Potensinya ada apa? Seperti contohnya ya. Dalam sebuah benih, benihnya kecil, tapi di dalam benih itu ada seluruh potensi. Jadi begitu Tuhan berikan sebuah destiny, sebuah visi. Visi itu adalah bagian dari destiny Bapak Ibu. Sebuah visi, maka dia akan berikan sesuatu yang menurut kita terlalu besar, terlalu tinggi. Kenapa? Supaya ada ruang untuk yang namanya roh Tuhan dan iman. Ya Bapak Ibu, itulah gunanya. Dan kemudian apa lagi? 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kalau saya mau destiny saya apa? Jadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, nih, salah ini pasti destiny-nya ya. Saya mau jadi istri suami saya yang dicintai. Nah, itu pasti salah destiny-nya. Coba cek lagi ya, karena destiny Tuhan pasti untuk kerajaan surga. Bu, jadi istri baik kan bagus, betul. Tapi percayalah, yang namanya destiny pasti bicara tentang scoop yang berdampak kepada orang lain. Itu destiny. Berikutnya,
Mari kita belajar berikutnya dengan cepat. Nah nih, gimana cara menemukan destiny? Saya singkat dengan 4 huruf Bapak Ibu. VITT ya, VITT. Ya, V pertama, dengarkan voice. Dengarkan suara Roh Kudus, jangan noise. Berapa banyak kemarin waktu doa di sini, salah satunya Pak Leo kalau nggak salah yang bilang, siapa yang suka dengar-dengar suara aneh-aneh, mari maju gitu ya. Siapa yang suka dengar-dengar suara yang sepertinya meragukan dan sebagainya, maju. Kenapa? Itu noise. Dengarkan voice. Apa itu voice? Suara Roh Kudus. Dengarkan Roh Kudus. Hari-hari ini Bapak Ibu 2005, tahun berapa hari lagi 2006, syarat mutlak masuk untuk semua pasukan Tuhan dari 38 provinsi, bangsa-bangsa yang di Mahanaim, syarat mutlak apa? Bisa dengar suara Roh Kudus. Karena itu penting sekali. Yang pertama, dengarkan voice, belajar diam. Jangan berisik, belajar diam dan peka. Ya, Roh Kudus akan memberikan, ada orang yang aku nggak bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena berharap Tuhan datang bilang gini, hai Bet, aku memerintah. Nggak gitu Bapak Ibu ya. Seringkali Tuhan itu ngomongnya lewat firman, lewat sebuah dorongan-dorongan kecil yang Tuhan taruh di hatimu. Itu pun suara Roh Kudus. Mari kenali ya. Kemudian apa? Yang kedua V, tadi V. Yang kedua I. I itu bicara apa? Identitas. Identitas ini nama lainnya apa? True self. Bapak Ibu, iblis tidak pernah takut oleh yang namanya emosi kita. Bahkan surga tidak bergerak oleh karena emosi kita. Surga hanya bisa digerakkan oleh karena identitas kita di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kita harus ngerti siapa kita di hadapan Tuhan. Itulah kenapa kita bilang kami penguasa semesta. Kami punya otoritas, kami raja-raja. Kenapa? Karena kita ngerti otoritas kita. Tapi ada orang-orang yang datang dengan nangis, dengan mewek, dengan menye-menye. Dan masalahnya masih berkutat di situ-situ saja. Kenapa? Karena surga respon dengan yang namanya apa? Identitas kita. Maka ngerti siapa kita. Kita dicintai Tuhan, kita diingini Tuhan. Kita harus ngerti siapa kita. Itulah kenapa kita belajar TPU, beresin TPU. Tujuannya apa? Melepaskan lapis demi lapis yang menutupi kita ini. Nanti Bapak Ibu akan belajar, besok kalau nggak salah saya bicara tentang TPU. Mari belajar, tujuannya apa? Supaya kita tajam melihat destiny kita. Nah yang ketiga ya T. Tadi kalau nggak salah saya tadi pagi Ibu In sempat ngomong, tulis rema, betul tadi pagi ya? Ibu In bilang tulis rema. Nah yang ketiga T adalah tulis. Kalau ada apapun yang Tuhan ya, impresi roh, visi kecil, ayat rema atau beban hati. Ya saya tulis di sini, if heaven is repeating it, write it down. Kalau surga itu ulang-ulang, taruh sesuatu berulang-ulang di hatimu, tuliskan itu. Kenapa? Berarti Tuhan atau Roh Kudus sedang mau bicara sesuatu dengan kita. Mari catat, tulis itu. Apapun yang Roh Kudus atau apapun yang muncul di hatimu berulang-ulang. Kok aku kayaknya gak bisa ya kalau gak pergi ke tempat itu ya untuk doain orang gila itu ya. Nah coba kalau mulai itu dibicarakan berkali-kali berarti Tuhan sedang bicara. Yang keempat, ini yang tadi saya sempat bicara ya, taat. Taat yang kecil dengan taat hal kecil dengan cepat. Nah ternyata untuk bisa mengerjakan destiny gak bisa lepas dari yang namanya taat Bapak Ibu ya. Destiny tidak datang dalam satu pintu besar, tadi saya sudah jelaskan. Tapi serangkaian ketaatan kecil. Nah Bapak Ibu bisa lihat gambarnya di situ ya. Ada satu tangga, masuk pintu. Pintu itu kebuka. Kapan kita kebuka pintu itu? Ketika kita mulai taat. Roh Kudus bilang, mari coba jalan, siapkan makanan 3 hari ini. Kemudian jalan ke depan rumahmu, kasih ke orang yang pertama kamu temui, kasih 3. Ketaatan yang tadi memberi makan 3 tadi, buka pintu pertama. Oke. Kemudian jalan lagi dan Tuhan bilang, sekarang kamu pergi ke sana dan kamu lihat ada orang di depan. Waktu Bapak Ibu lagi nyetir misalnya, terus Tuhan bilang berhenti dan doakan dia. Bapak Ibu mulai masuk lagi ke pintu yang kedua. Ketaatan demi ketaatan membuka pintu.
Dan kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu mungkin gak bisa lihat. Bapak Ibu lihatnya cuma Tuhan gerakkan sesuatu. Tapi sebenarnya surga sedang memberikan instruksi, Roh Kudus sedang menuntun kita menuju apa? Tangga naik. Yang ujungnya bicara tentang puncak destiny. Tidak ada satupun di antara pemimpin di sini yang kita bisa kerjakan destiny kita tanpa yang namanya taat dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya mau dengan cepat aja bicara tentang 3 hal ini. Ada perbedaan sangat signifikan antara destiny, pelayanan, dan yang namanya pekerjaan. Singkat aja. Bapak Ibu, kata melayani itu dari kata diakonia. Bapak Ibu hampir semua tahu di sini ya. Yang artinya sebenarnya banyak arti, tapi salah satu artinya to support. Ya, nah di dalam Lukas 10:40 ceritanya Marta ini lagi melayani banyak orang. Bapak Ibu pasti tahu ayat ini ya. Dia melayani banyak orang dan Maria duduk di kaki Tuhan. Dia marah. Kenapa? Dia bilang, Tuhan kau lihat dong Maria itu loh gak bantuin aku. Kenapa dia marah? Karena dia sedang melayani. Orang yang ketika setiap kali saya dengar kata melayani, hati saya itu selalu terbersit bicara tentang apa? Melayani itu bicara tentang bargaining power. Nangkep maksud saya bargaining power gini, orang yang melayani selalu punya exit door untuk engkau tidak mau melayani. Kenapa? Karena boleh iya boleh enggak. Kalau kira-kira udah gak suka ya udah bye-bye, gak setuju sama pendetanya ya udah bye-bye. Karena apa? Melayani. Tapi destiny gak bisa Bapak Ibu. Kalau kita bicara destiny gak bisa begitu. Destiny bicara lebih dalam. Next. Melayani masih punya exit option. Destiny tidak punya jalan balik. Dalam destiny harus engkau lakukan. Kalau engkau gak lakukan, maafkan bahasa saya, selesai. Karena itu tujuan kita diciptakan. Saya punya handphone. Handphone saya bisa macam-macam. Kalau saya masukkan voice, dia bisa transkrip jadi tulisan. Seandainya handphone itu hanya saya pakai untuk telepon, gak banyak gunanya Bapak Ibu. Saya bisa beli handphone yang dengan harga mungkin 500.000. Kenapa saya harus beli sampai puluhan juta? Kenapa? Tidak dipakai pada porsinya. Ya, nah sama seperti itu juga. Melayani selalu bicara bisa exit. Gak suka pelayanan, tidak suka, tidak setuju dengan seseorang, ya udah bye-bye. Maaf, saya dapatnya saya nggak di sini. Dapat sesuatu di dalam hati lagi nggak mood, saya dapatnya ini, saya nggak di sini. Itu melayani. Tapi kalau destiny nggak ngomong gitu. Destiny bilang no way back, harus jalan terus. Yang kedua, melayani dari posisi aman. Kira-kira waktuku tidur keganggu nggak ya kalau melakukan ini? Kalau enggak, ya udahlah, sorry nggak bisa. Saya harus tidur 8 jam. Tapi kalau yang destiny, jalan terus. Disuruh apa? Jalan. Bapak Ibu ada satu waktu kami Agustus kemarin, kalau Bapak Ibu yang tahu ya, Mahanaim itu kita arak-arakan Bapak Ibu jam 4 pagi. Jam 4 pagi Bapak Ibu di bed kasih sana. Waktu orang lagi kerusuhan Bapak Ibu ya. Dan Ibu Panglima nggak tulis di mana-mana. Cuma bilang kita arak-arakan. Bapak Ibu tahu yang datang berapa? Berapa ya Coach kemarin? 500-an ya Coach? Lebih ya, lebih. Bapak Ibu 500-an lebih kita datang semuanya pagi-pagi Bapak Ibu bangun jam. Saya di Jakarta jam 3 pagi saya dari Jakarta semua pintu tol tuh dibakar Bapak Ibu. Saya di Jakarta Pusat puter pokoknya dari manapun pokoknya sampai. Kenapa? Karena buat kita no way back. That's destiny. Ya, no way back. That's destiny. Berikutnya lagi apa? Bisa nego kalau melayani. Pak maaf Pak boleh ganti gak Pak? Saya lagi gak mood Pak, kayaknya kerohanian saya lagi gak oke Pak. Nah ya, yang begini-begini ya. Tapi kalau destiny tidak bisa tawar. Hari itu saya baru melahirkan 6 bulan. Anak saya baru 6 bulan. Tiba-tiba perintah turun 38 provinsi. Saya bisa bilang Bu, saya ini ASI full Bu. Jadi maaf ya Bu, saya gak bisa berangkat. No, saya bilang siap kami berangkat Bapak Ibu. Kerjain, kenapa? Destiny tidak bisa nawar. Ya, berikutnya apa? Berdasarkan kondisi. Tapi kalau destiny berdasarkan panggilan ilahi. Destiny kalau melayani pride masih bicara. Sorry ya, aku nggak suka kalau touch orang-orang yang nggak mampu. Ya, pride masih bisa. Kalau di situ duduknya di bawah, musiknya kurang oke, kayaknya aku maunya musik full bla bla bla. Nah, tapi kalau destiny bilang no, pride nggak ada tempat. Tidak ada tempat buat pride.
ya. Nah 1 Timotius 5 ayat 18 bicara seorang pekerja berhak menerima upahnya. Pekerja dari kata ergates artinya buruh, orang yang sungguh bekerja secara aktif dan on position. Saya tutup dengan yang bagian ini. Bapak Ibu, ini agak tricky sih kalau ngomongin pekerja ini. Kenapa? Di tempat kami di Mahanaim ini, salah satunya ada Coach Iren, ada Bu Nita Deborah di sini, ada tadi Pak Fendi. Pak Fendi itu gembala, Bapak Ibu yang belum tahu, gembala Hananel Cinta, tapi beliau ini adalah juga masih kerja Bapak Ibu. Konsultan ya. Saya 20 tahun di Citibank Bapak Ibu. Tapi beda bisnis sama Coach Iren. Saya di perbankannya, saya 20 tahun di Citibank. Waktu saya bekerja 20 tahun di Citibank Bapak Ibu, saya menempati tempat yang enak, punya anak buah, punya cabang banyak dan sebagainya. Setahun saya bisa ke luar negeri itu sekitar 2 kali Bapak Ibu. Waktu lagi gajian, terus simpan nanti jalan-jalan akhir tahun atau pas lagi butuh jalan-jalan. Itu setahun saya bisa berangkat 2 kali. Sekarang waktu Tuhan bilang keluar, layani aku, lakukan destiny. Hari itu 2012 saya ingat saya lagi doa dan Tuhan bilang jadikan semua bangsa muridku dan ajarkan kepada mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Ayat tadi loh Bapak Ibu. Itu clue saya. 2012 saya ingat banget saya dengar suara itu audible. Saya berhenti dan kemudian saya sambut itu. Dan waktu saya jalan Bapak Ibu, semua ketakutan yang kata orang-orang harusnya ya meninggalkan apa yang menurut dunia ini harusnya lebih menjamin, ternyata enggak menjamin. Tahun ini aja, nih kami di Mahanaim, kita tahun ini aja ke beberapa negara ya Coach? 80? 70 negara Bapak Ibu, 70 negara. Saya sendiri dengan unit saya, kami tahun ini ke 9 negara Bapak Ibu. 9 negara, kemarin November 40 orang kami berangkat ke Israel. Israel sepi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kemarin datang waktu ulang tahun Mahanaim, Bapak Ibu menikmati. Nah itu tim kita yang ambil kemarin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita menikmati ketika kita melihat destiny. Jadi pekerjaan itu bukan hanya bicara pekerjaan sekuler. Ketika kita mengerjakan destiny kita, itu pun kita bekerja. Jadi sebenarnya reward atau value tertinggi adalah ketika kita mengerjakan destiny kita. Saya tahu sekali Pak Fendi. Setiap kali dia ada acara kantor dia akan berikan sesuai dengan profesionalismenya dia. Tapi setiap kali kita berdoa buat bangsa, jam berapapun dia akan datang. Kenapa? Destiny. Something different. Itulah kenapa yang terakhir ini gak gampang. Tapi ini bicara roh. Tanpa engkau menyatu dengan Tuhan, kau gak akan pernah ngerti apa dan bagaimana destiny bekerja. Tapi begitu kita menangkap ini dan mengikat ini dalam hidup kita, seluruh hidup kita itu akan berubah. Saya berdoa, Bapak Ibu ya. Yang terakhir, keberanian mengerjakan destiny, apa sih yang akan kita dapat? Ukuran akhir berfungsi dan on position. Mazmur 7, 21, 23, Bapak Ibu tahu ayat ini? Bukan orang yang melakukan berseru Tuhan, Tuhan, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Tapi Bapak Ibu, ayat ini disebut di ujung ngomongnya. Di akhir baru dikasih tahu. Maaf ya, kamu gak qualified. Kenapa? Karena kamu gak melakukan kehendak Bapakku. Nah yang namanya melakukan kehendak Bapakku ternyata itu bicara artinya adalah itu bicaranya ketetapan dari Tuhan, destiny. Orang yang bisa masuk adalah mereka yang melakukan destiny. Berikutnya apa? Jaminan Tuhan true self dan secureness. Tadi sudah saya bahas. Tuhan kasih otoritas, Tuhan kasih identitas. Terakhir, yang tadi saya bahas. Provision dan breakthrough. Artinya apa? Waktu kita mengerjakan destiny, waktu kita melakukan destiny, surga membackup, berkat dicurahkan. Bukan tunggu dulu Bapak Ibu. Bukan tunggu dulu. Tadi Pak Fendi bilang, kita enggak pernah mulai dengan budgetnya berapa. Kita mulai dengan apa? Spiritual mapping. Kita mulai dengan apa? Lutut dan berdoa. Dengan apa? Mulai dulu kerjakan, baru kemudian berkat itu dicurahkan. Setiap kali engkau mau makan mangga, setiap kali kita mau makan mangga, tapi kita enggak pernah tanam biji mangga,
Kira-kira dalam 3-4 tahun tetangga sebelah mangganya udah berbuah, kita punya pohon mangga enggak? Enggak pernah. Kalau Bapak Ibu lihat Coach Iren, Bapak Ibu lihat Ibu Iin, Bapak Ibu lihat Pak Luki, enggak jadi instan Bapak Ibu. Tapi dari sebuah keberanian meletakkan benih yang apa yang ada di tanganmu itu loh. Kalau engkau enggak pernah tanam benih ini, tidak akan pernah ada yang tumbuh. Kalau engkau enggak pernah taruh benih ini di bawah tanah dan biarkan dirimu dikerobek sampai yang ilahi itu tumbuh, engkau enggak akan bisa menikmati. Selamanya biji mangga akan menghasilkan pohon mangga. Tapi waktu dia masih bentuknya biji, kita enggak lihat pohonnya. Kita harus tanam dulu, kita harus mulai dulu, baru akan jadi buah mangga. Terakhir saya minta slide-nya tadi, saya minta tolong dibantu. Jangan berhenti untuk mendidikku sambil kita sama-sama berdoa. Saya minta Bapak Ibu jeritkan sama-sama, bicara destiny sangat personal. Di dalam kuis tadi Bapak Ibu maafkan tidak ada sebuah jawaban pasti A, B, C, D. Kenapa? Karena sebenarnya setiap kita unik Bapak Ibu. Destiny kita tuh sangat-sangat unik. Tapi mari hari ini kita sama-sama teriakkan, jangan berhenti Tuhan. Dalam setiap langkah kecil aku mau bawa aku dalam puncak destiny. Kita akan doa sama-sama, taruh tanganmu di dada sebelum kita istirahat makan. Kita mari tutup ini dalam waktu 2 menit ini. Mari sama-sama nyembah sama-sama.